Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3 dengan anggota Nina Adriana, Novita Lauren Chaniago, Nurbaiti Syabina, Rismawati Hamalia, dan Abdurrahman Sidik. Kami akan mempresentasikan materi tentang mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Di sini kami akan membahas apa itu rencana pemasaran, bentuk-bentuk pemasaran dan nilai pelanggan, perencanaan strategi korporat dan divisi, perencanaan strategi unit bisnis. Apa itu rencana pemasaran? Rencana pemasaran adalah pernyataan tertulis dari strategi pemasaran dan bagian-bagian yang berhubungan secara waktu untuk membuat strategi. 1. Paduan pemasaran apa yang akan ditawarkan, kepada siapa dan berapa lama. 2. Sumber daya apa yang ada di dalam perusahaan, biaya yang akan diperlukan. 3. Hasil apa yang diharapkan, penjualan dan laba yang mungkin dalam setiap bulan atau setiap 4 bulan, tingkat kepuasan konsumen dan kesukaan. Pemasaran dan nilai pelanggan. Proses pengantaran nilai. Fase pertama, memilih nilai. Fase kedua, menyediakan nilai. Fase ketiga, mengomunikasikan nilai dengan mendayagunakan tenaga penjualan, promosi penjualan, iklan, dan sarana komunikasi lain untuk mengumumkan dan mempromosikan produk. Rantai nilai. Rantai nilai atau value nilai adalah pola yang digunakan perusahaan untuk memahami posisi biayanya dan untuk mengidentifikasi cara-cara yang dapat digunakan untuk memfasilitasi implementasi dan strategi tingkat bisnisnya. Rantai nilai menunjukkan bagaimana sebuah produk bergerak dari tahap bahan baku ke pelanggan akhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nina. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan yaitu mengenai kompetensi inti. Memiliki serta memelihara sumber daya dan kemampuan utama yang merupakan inti setiap usaha. Keunggulan kompetitif juga tumbuh bagi perusahaan yang memiliki kemampuan yang berbeda. Kompetensi inti mengacu pada bidang keahlian teknis dan produksi khusus, sedangkan kemampuan yang berbeda menggambarkan kesempurnaan dalam proses bisnis yang lebih luas. Selanjutnya yaitu orientasi pemasaran holistik dan nilai pelanggan. Orientasi pemasaran holistik memberikan pengertian yang mendalam tentang merebut nilai pelanggan. Menurut pendapat ini, pemasar holistik berhasil dengan mengelola jaringan nilai unggul yang menyerahkan satu level mutu yang tinggi, jasa, dan kecepatan produk. Peran sentral dan perencanaan strategis. Pemasaran yang sukses mengharuskan perusahaan memiliki kapabilitas memahami pelanggan, menciptakan nilai pelanggan, menyerahkan nilai pelanggan, merebut nilai pelanggan, dan mendukung nilai pelanggan, menciptakan, menyediakan, dan mengkomunikasikan nilai menuntut banyak kegiatan pemasaran yang berbeda. Perencanaan strategi divisi dan perusahaan. Dengan mempersiapkan pernyataan misi, kebijakan strategi, dan tujuan. Kantor pusat menetapkan kerangka kerja. Dalam kerangka kerja, itulah divisi dan unit bisnis mempersiapkan rencana mereka. Semua kantor pusat perusahaan melakukan 4 aktivitas perencanaan. 1. Menetapkan misi perusahaan. 2. Mengembangkan unit bisnis strategi. 3. Menetapkan sumber daya untuk setiap SBU. 4. Nilai peluang pertumbuhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurbaiti. Baiklah, untuk slide yang selanjutnya, perencanaan strategi korporat. Ada 4 yang akan dibahas di sini. Yang pertama, mendefinisikan misi korporat. 1. Memfokuskan diri pada jumlah tujuan yang terbatas. 2. Menekankan kebijakan dan nilai utama perusahaan. 3. Pernyataan misi mendefinisikan bidang kompetitif utama tempat perusahaan akan beroperasi. Lalu yang kedua ada menentukan unit bisnis. Unit bisnis adalah salah satu bisnis tunggal atau kumpulan bisnis yang berhubungan yang dapat direncanakan secara terpisah dari bagian perusahaan lainnya. Unit bisnis mempunyai kelompok yang pesaingnya sendiri.
Unit bisnis mempunyai manajer yang bertanggung jawab atas perencanaan strategi dan kinerja laba yang mengendalikan sebagian besar faktor yang mempengaruhi laba. Yang ketiga, menentukan sumber daya bagi setiap unit bisnis. Perhitungan nilai ini menilai potensi bisnis berdasarkan peluang, pertumbuhan potensial dan ekspansi global, reposisi atau penentuan ulang sasaran, dan outsourcing atau outsourcing strategis. Yang keempat, nilai peluang pertumbuhan. Penilaian peluang pertumbuhan meliputi perencanaan bisnis baru, penyusutan, dan menghilangkan bisnis lama. Jika ada kesenjangan antara penjualan yang diinginkan di masa depan dengan penjualan yang akan diproyeksikan, manajemen korporat harus mengembangkan atau mengakuisisi bisnis baru untuk mengisinya. Perencanaan strategi unit bisnis. Misi bisnis, setiap unit bisnis harus mengidentifikasi misi spesifiknya dalam misi perusahaan yang lebih luas. Analisis SWOT terbagi atas dua. Yang pertama, analisis lingkungan eksternal atau peluang dan ancaman. Unit bisnis harus mengamati kekuatan lingkungan makro yang utama dan faktor lingkungan mikro yang signifikan, yang mempengaruhi kemampuannya dalam menghasilkan laba. Kedua, analisis lingkungan internal, kekuatan dan kelemahan. Kemampuan menumbuhkan peluang yang menarik dan kemampuan memanfaatkan peluang tersebut adalah dua hal yang berbeda. Setiap bisnis harus mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internalnya. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.